Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Analisis Resiko dan Sumber Resiko. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian analisis resiko. Analisis risiko adalah sebuah proses untuk menentukan pengamanan seperti apa yang cocok atau layak untuk sebuah sistem atau lingkungan. Analisis risiko dipakai untuk menentukan daya tarik suatu perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Yang kedua, kita akan membahas sumber risiko. Sumber risiko terdiri dari 4. Yang pertama, internasional. Risiko perubahan dengan kurs mata uang. Yang kedua, domestik, perubahan politik dalam negeri. Yang ketiga, industri, risiko perubahan teknologi dan persaingan. Yang keempat, perusahaan, risiko perubahan pada manajemen. Pada bagian ketiga, kita akan membahas tentang bagian dari analisis risiko. Bagian dari analisis risiko dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis risiko jangka pendek dengan memfokuskan kepada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, analisis risiko jangka panjang, fokus kepada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya lebih dari 1 tahun. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama, resiko likuiditas jangka pendek. Risiko likuiditas jangka pendek membutuhkan suatu pemahaman tentang siklus operasi perusahaan. Rasio-rasio yang digunakan dalam menilai risiko likuiditas jangka pendek adalah yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio aliran kas terhadap hutang lancar, yang keempat rasio aktivitas modal kerja. Dari keempat rasio tersebut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, rasio lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunya perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Relatif terhadap besarnya utang-utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio ini menggunakan aset-aset yang akan berubah menjadi kas secara cepat, karena ketersediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang paling lama untuk berubah menjadi kas. Maka dalam perhitungan rasio quick persediaan dikeluarkan dari angka dibagi. Rumus quick ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Setelah tadi kita membahas resiko likuiditas jangka pendek, sekarang kita akan membahas tentang resiko likuiditas jangka panjang. Resiko likuiditas jangka panjang mencerminkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Resiko likuiditas jangka panjang dapat dihitung dengan rasio dibagi menjadi 4. Yang pertama rasio hutang atau debt ratio, yang kedua rasio interest coverage atau kemampuan bayar bunga, yang ketiga rasio aliran kas operasional terhadap utang, yang keempat rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Yang ketiga ada rasio aliran kas terhadap hutang lancar. Rasio ini digunakan sebagai pelengkap dan mengatasi kelemahan yang ada pada kedua rasio sebelumnya. Rumusnya, rasio aliran kas terhadap hutang lancar sama dengan aliran kas dari operasi dikurang rata-rata hutang lancar. Dan yang keempat, rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar atau menghitung seberapa lama modal tertanam di modal kerja. Kita akan membahas rasio dari risiko likuiditas jangka panjang. Yang pertama adalah rasio hutang. Untuk mengukur besarnya hutang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan, ada beberapa variasi perhitungan rasio hutang. Yang pertama, rasio hutang jangka panjang. Yang kedua, rasio hutang modal saham.
Yang ketiga, rasio hutang jangka panjang total aset. Yang keempat, rasio total hutang total aset. Setelah membahas tentang rasio hutang, kita akan membahas tentang rasio interest coverage. Rasio ini mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak bisa menutup bunga atau EBIT. EBIT dipakai karena bunga dibayar dengan menggunakan EBIT, bunga dikurangkan EBIT. Rasio ini mempunyai kelemahan karena menggunakan earning atau pendapatan sebagai angka yang dibagi, bukannya aliran kas. Yang ketiga yaitu rasio aliran kas operasional terhadap hutang. Aliran kas ini merupakan angka yang sama dengan aliran kas pada rasio yang digunakan untuk menganalisis rasio likuiditas jangka pendek. Bedanya sekarang digunakan total hutang sebagai pembaginya. Dan yang terakhir adalah rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Aliran ini memberikan informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi, memelihara, dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang dengan bunganya. Sekian dari pembahasan saya tentang analisis risiko dan sumber risiko. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.